Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Biar, NIM 23161209815485 dari program studi bisnis digital. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Yang kedua, Pancasila dalam perspektif ideologi. Yang ketiga, Pancasila dalam kajian filsafat. Yang pertama, Pancasila dalam kajian sejarah. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3/MPRS/1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batasnya. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, the founding fathers. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihannya terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Yang keempat, kemukaan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. 2. Pancasila dalam perspektif ideologi. Ideologi adalah sebuah gagasan atau ide, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Menurut para ahli ideologi adalah: yang pertama, menurut Antonie, ideologi adalah ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar dan menuju masa depan. Yang kedua, David, ideologi adalah mencakup lebih dari sekedar doktrin. Yang keempat, Suherjanto, keseluruhan ide yang secara normatif berfungsi sebagai persepsi landasan dan orientasi perilaku. Yang keempat, Mark Engels, ideologi adalah doktrin palsu. Doktrin palsu maksudnya adalah pelaksanaannya yang tidak bohong atau palsu. Yang kelima, menurut Alfian,
Ideologi adalah pandangan sistem yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara sebaiknya moral dan adil. Yang keenam, Granchilla. Ia lebih mengedepankan ideologi organik yang bersifat historis, yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu. Menurut Profesor Patmo, ideologi adalah sebagai pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa berupa seperangkat tata nilai yang diciptakan dan agar dilestarikan. Hakikat ideologi. Yang satu, ideologi tidak dapat dipisahkan dari umat manusia. Yang kedua, ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Yang ketiga, ideologi satu pilihan yang menuntut komitmen untuk mewujudkannya. 3 alasan mengapa Pancasila sangat dibutuhkan. Yang pertama, sebagai perekat bangsa menjadi satu kesatuan. Yang kedua, sebagai pedoman masyarakat bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Yang ketiga, sebagai filter atas berbaginya pengaruh negatif terhadap fenomena modernitas. Pancasila mempunyai dua ideologi. Yang pertama, ideologi yang terbuka dan ideologi yang tertutup. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal. Ideologi terbuka merupakan bentuk ideologi yang tidak dimutlakan dan terlahir dari hasil kesepakatan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, dan akselerasi dari masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan cita-cita untuk hidup berbangsa dan dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi tertutup. Ideologi tertutup memiliki kecenderungan untuk menganggap keyakinan dan pandangan sendiri sebagai satu-satunya yang benar dan mengesampingkan atau menolak ide-ide yang berbeda. Ideologi ini seringkali memiliki struktur hierarkis yang membatasi kebebasan berpikir dan berbicara individu dalam kelompoknya. Informasi yang tidak sejalan dengan pandangan ideologi tersebut sering dianggap sebagai ancaman dan dapat diabaikan atau ditolak. Contohnya adalah komunis, fasisme, dan lain-lain. Pancasila bersifat fleksibel. Yang pertama, Pancasila memiliki nilai-nilai. Yang pertama, nilai dasar intrinsik yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, nilai instrumental. Yang ketiga, nilai praksis. Pancasila dalam perspektif ideologi mencerminkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan, kesejahteraan sosial, dan pluralisme. Ideologi ini menjadi landasan untuk penyelenggaraan negara, pembuatan kebijakan, serta membentuk identitas nasional yang berlandasan prinsip-prinsip tersebut.
Pancasila dalam kajian filsafat. Dalam kajian filsafat, Pancasila adalah konsep yang menggabungkan nilai-nilai moral, etika, dan pemikiran filosofis yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Berikut rangkuman tentang Pancasila dalam perspektif filsafat. Ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menekan eksistensi dan pentingnya keyakinan pada Tuhan dalam kehidupan manusia. Ini dapat dilihat sebagai ekspresi dari pemikiran metafisik yang mengakui keberadaan entitas ilahi sebagai sumber nilai moral dan etika. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mencerminkan pemikiran etika yang menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap sesama manusia. Hal ini juga mencerminkan kerangka berpikir etika dan moral dalam kehidupan sosial yang beradab. Persatuan Indonesia. Dalam perspektif filsafat, persatuan menggambarkan konsep sosial dan politik yang melibatkan pemikiran tentang kesatuan bangsa di atas perbedaan. Hal ini bisa dilihat sebagai pemikiran filosofis tentang identitas nasional dan persatuan dalam keragaman. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Konsep ini mencerminkan ide-ide demokrasi dalam filsafat politik dengan penekanan pada musyawarah, konsensus, dan perwakilan sebagai cara mengelola kepentingan masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks filsafat, prinsip ini menggambarkan pandangan tentang keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Hal ini yang mencerminkan pemikiran etika sosial tentang keadilan dan keberpihakan terhadap mereka yang kurang beruntung. Pancasila dalam kajian filsafat menggambarkan komitmen Indonesia terhadap pemikiran etika, moralitas, dan nilai-nilai filosofis dalam pengaturan kebenegaraan dan kehidupan sosial. Ia menciptakan dasar filosofis yang menghubungkan aspek-aspek sosial, politik, dan moral dalam masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.